la yatahid ojo sampai ngalap. Al mukminun atau ojo sampai menjadikan al mukminuna sopo piro-piro orang yang beriman al kafir ing piro-piro orang kafir aulia ing piro-piro kekasih. Aulia itu ada yang mengertikan kekasih atau mengertikan pimpinan. Aulia ing piro-piro kekasih atau pimpinan. Yuwalunakang kasih sayang sopo al mukminun hum ing al kafirin min dunin ay ghairil mukminin sangking selain piro-piro orang yang beriman. Waman lan utawi sopo wong yaf'al iku lamun melakukan sopo wong zalika ing mungkono saling kasih sayang ay yuwalihim tegesi saling kasih ay yuwalihim tegesi mengasihi ing al kafirin mengasihi orang-orang kafir maka falaisa mongko ora ono falaisa mongko ora ono min dinillah sangkeng agamanya Allah Ta'ala fi syai'in iku ing dalam siwici-wici illa antataku kecuali yento wedi sopo sira kabeh illa antataku kecuali yento wedi sopo sira kabeh minhum sangkeng al kafirin tukoh kalawan wedi temenan lafat tukoh iku masdaru taqitu iku masdarnya lafat taqiyatu ai takhafu tegese wedi sapa sira kabeh makhafatan kalawan wedi temenan falakum mongko iku kedue sira kabeh muwalatuhum utawi asih-asihan al kafirin atau menyayangi al kafirin bil lisan kalawan lisan kalawan ucapan dunal golbi bukan ing dalam ati wahadza lan utawi iki pas di atasnya ya illa antataku wahadza lan utawi iki illa antataku iku qabla izzatil Islam iku ing dalam sadurunge mulyanya Islam iku ing dalam sadurunge mulyanya Islam wa yajri lan berlaku opo yang tadi illa antataku dikasih tanda ya lan berlaku opo illa antataku fiman ing dalam wong huwa kang iku utawi man fi baladin iku ing dalam sebuah negara fi baladin iku ing dalam sebuah negara laisa kang ora ono sapa man kawiyan iku kuat fiha ing dalam balad karena memang Islam minoritas wa yuhadziru lan meten-meteni sapa di belakang failnya wa yuhadziru lan meten-meteni kum ing sira kabeh yukhawifu tegese meten-metenikum ing sira kabeh sapa Allahu taala sapa wa taala nafsahu ing dati Allah Ta'ala an yaghdab iku murka sapa Allah Ta'ala alaikum atas sira kabeh in walaitumu lamun menyayangi sapa sira kabeh hum ing al kafirin lamun menyayangi sapa sira kabeh hum ing al kafirin wa ilallahil masir wa ilallahi lan iku
maring Allah Ta'ala al-masir utawi tempat kembali, al-masir utawi tempat kembali, al-marji tegese tempat kembali, fayujazikum mongko membalas sapa Allah Ta'ala kum ing sira kabeh. Ini biasanya ayat ini bisa dibuat rujukan, kita itu tidak boleh mengidolakan. Jadi la yattakhidil mu'minuna al-kafirin auliya. Auliya itu banyak ulama mengartikan umat muslim tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pimpinan. Nah, maka dulu di 2017 ya, di 2017 ya memang sebenarnya politik ya. Jadi ketika Pilkada Jakarta ya, dari lawannya Ahok ya, ayat ini yang dipakai bahwasanya tidak boleh umat muslim itu mencoblos Ahok yang memang bukan Islam. Ayat ini ya kan. Nah, terus karena rame ayat ini yang disampaikan, akhirnya Ahok menyatakan dengan sebuah ucapan yang akhirnya yang sudah zaman media sosial, salah ucap dan itu dianggap sebuah penistaan ayat Al-Quran dan akhirnya dipenjara ya, dipenjara pada akhirnya. Jadi ayat ini ulama ada yang mengatakan tidak boleh non muslim dijadikan sebuah pimpinan. Kalau memang kita berada di sebuah negara yang mayoritas, umat muslim mayoritas, tidak boleh kita menjadikan tokoh negara itu dari orang yang beda agama. Nah, paham ya? Kecuali kalau memang kita berada di sebuah negara yang minoritas. Laisa qawiyan, lemah. Paham ya? Lemah, umpamanya. Seperti di negara-negara luar, ketepatan muslim minoritas nggak apa-apa. Tokoh negaranya dari orang yang non muslim. Ada juga yang mengartikan la yattakhidil mu'minun al-kafir auliya, ini kita tidak boleh mengidolakan. Paham ya? Mengidolakan orang kafir. Kadang kita kan saking hobinya. Jadi kadang agak bahaya menghobi pada sesuatu yang memang ketepatan itu dari non muslim umpamanya. Jadi mualla itu, aulia itu banyak, ada yang menjadikan pimpinan, ada yang mengidolakan dan seterusnya. Cuman yang sangat fatal kalau sampai mengidolakan karena memang menjadi dari sisi keyakinannya, paham ya? Kadang kan kita mengidolakan karena memang punya keahlian lain, seperti karena memang pemain bola ya. Jadi mengidolakannya bukan karena akidahnya, karena memang dia ahli pemain bola dan seterusnya. Tapi yang jelas ini kurang baik. Walaupun kalau sudah sampai tahap mengidolakan karena akidahnya, ini bisa jadi murtad ya. Nah, jadi mengidolakan itu banyak dari sisi apa? Oh, karena dia cantik, karena dia tampan laki-laki, oh karena dia punya keahlian seperti ini. Ini ya memang kurang baik. Karena yang harus kita idolakan itu adalah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat fatal kalau sampai mengidolakan min haisu aqidatihim, dari sisi sebuah keyakinannya. Itu yang nggak boleh. Jadi aulia itu banyak. Tapi yang jelas kita dalam ini ya, dari ayat ini antara lain, umat muslim sejelek apapun kalau dia umat muslim, jangan kita menganggap umat muslim itu lebih hina daripada non muslim. Karena seperti apapun, walaupun dia seperti ini umpamanya, karena dia muslim. Jadi kadang gini, kadang sekarang kan sudah zaman media sosial, saking bencinya kepada korupsi umpamanya ya, akhirnya
yang diramaikan. Lain nih, korupsi, kriminal, dan seterusnya. Itu semuanya daripada apa? Negarawan yang memang beragama Islam. Coba, ini lain akhirnya. Coba, ada nggak kira-kira dari DPR, dari tokoh negara yang bukan Muslim yang korupsi ya? Nah ini, kadang ada yang sampai salah ucap seperti itu. Jadi saking ya mungkin karena awal saking bencinya pada korupsi atau yang lain, tapi akhirnya salah. Seakan-akan umat Muslim itu dianggap hobinya melakukan sebuah kriminal karena dibandingkan dengan non-Muslim yang ketepatan bersih. Terus berikutnya dari ayat ini dulu waktu saya ngaji, Mbah Mun sering menyampaikan gini, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi umat Muslim itu sebenarnya harus lebih mulia daripada non Muslim. Paham ya? Sebenarnya, cuman lihat kenyataannya khususnya di Indonesia. Yang kaya itu kan rata-rata non-Muslim. Tapi yang menjadi karyawan orang Islam. Sebenarnya, min haisul ya, dari sisi pakaian, sebenarnya umat Muslim itu lebih mewah. Dari sisi tempat tinggal, dari sisi kendaraan atau yang lain. Sebenarnya umat Muslim itu lebih mewah daripada non-Muslim. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenyataannya yang mewah semuanya, baik pakaiannya, kendaraan, rumahnya. Non-Muslim, umat Muslim hanya menjadi karyawannya atau menjadi bawahan, pembantu dan seterusnya. Jadi Mbah Mun sering menyampaikan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Makanya silakan nanti ketika sudah lulus silakan dengan profesi apa saja, yang penting itu bisa dicapai dengan cara yang halal, yang benar. Sukses dunia, sukses akhirat. Menjadi orang kaya silahkan, tapi menjadi orang kaya yang benar. Paham ya? Jadi ini sekilas daripada ini. Wa hadza qabla izzatil Islam. Wa yajri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha. Tinggal dikit. Kul ngucapo sapa sira Muhammad lahum maring mukminun in tukhfu lamun nyamarakan sapa sira kabeh, menyamarkan atau menyembunyikan ma ing perkara fi sudrikum ing dalem pira-pira atine sira kabeh, kulubikum tegese pira-pira atine sira kabeh. Sudur itu aslinya dada, tapi identik hati itu di dalam dada. Sering saya sampaikan contoh syarib tulkus, saya minum gelas, masa yang diminum gelasnya apa? Air yang ada di gelas. Fi sudurikum ing dalam pira-pira atine sira kabeh, kulubikum tegese pira-pira atine sira kabeh, min muwalatihim sangkeng mengasihi al-kafirin. Sekarang kadang kita lebih akrab dengan non-muslim ketimbang umat muslim. Jadi kita lebih akrab dengan orang yang beda agama ketimbang yang satu agama. Itu kurang baik ya. Walaupun umat muslim tadi ada hal-hal yang memang kurang tepat lah. Tapi untuk persahabatan, keakraban, apalagi mengidolakan, kita harus lebih kepada yang satu keyakinan. Lah ini Al-Quran, bukan ekstrim, tapi mengajar Al-Quran seperti itu ya. Kadang karena dangkalnya agama mengajarkan toleransi ya salah paham. Padahal Al-Quran mengatakan qul ya ayyuhal kafirun ya,
la a'budu ma ta'budu, dan seterusnya. Ya sampaikan, agamaku ya agamaku, agama kalian kalian. Sekarang kan toleransi, umat muslim hari Ahad masuk gereja. Terus mereka hari Jumat masuk masjid. Jadi toleransi ada batasannya, yang penting saling menghargai, menghormati, tidak sampai menyakiti. Ya, paham ya? Paham Kapit? Mana Kapit? Kalau jadi bansar Fit, jangan mau kalau disuruh jaga gereja ya, jaga masjid, membersihin masjid ya, bansar jaga gereja ya. Ustaz kok bisa? Sudah ada polisi ya, sudah ada keamanan dari Indonesia. Nggak ngaji itu namanya. Paham ya? Toleransi itu yang penting, kita nggak sampai menyakiti, merendahkan, menghina ya. Saling menghormati. Bukan seperti itu caranya. Umat muslim dibiarkan, gereja dijaga ya. Coba jaga basul masail ya. Oh keren, Banser hebat berarti. Atau menjaga keamanan kan ada pengajian. Nah, itu keren. Yang tepat pengajian itu dipisah. Ini bagian perempuan, ini bagian laki-laki. Dan itu memang yang diajarkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Kadang yang merusak Islam itu dari NU sendiri ya. Mengadakan acara dicampur, namanya mukhalatoh bainar rijal wan nisa. Campur baur laki-laki dan perempuan. Goyang semuanya ada sholawatannya. Jadi panitia harus punya kebijakan. Ini yang bagian laki-laki, ini bagian perempuan. Nah, panitia nggak ngaji, ya sembarang. Itu bukan toleransi, tapi karena dangkalnya ilmu pengetahuan. Saya kadang lewat, ya Allah, kan jaga gereja ya, nggak ngaji. Ustadz diperintah kiai lah, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq ya. Siapapun merintah kalau itu memang tidak dibenarkan agama, nggak boleh diikuti ya. Saya menyuruh, mas nggak usah ngaji, mbak coba buka kerudungnya, ya nggak usah diikuti. Paham ya? Atau suaminya, sekarang sudah bukan di pondok, kalau kita keluar nggak usah pakai kerudung, ya nggak usah diikuti. Karena merintah bermaksiat. Berikutnya autubdu atau menampakkan atau mertelakan sapa sira kabeh hu ing ma. Tuhiruna tegese menampakkan sapa sira kabeh hu ing ma ya'lam mongko weruh atau mengetahui hu ing ma sapa Allah Ta'ala. Wa huwa hale utawi Allah Ta'ala ya'lamu iku mengetahui sapa Allah Ta'ala. Baru posit jadi tentara, jaga nggak apa-apa karena tentara sudah tugasnya. Atau KP jadi polisi, ya nggak apa-apa, Fit. Nah, tingkat banser, kan Fit, kalau sudah jadi polisi, jadi tentara ya, baik angkatan darat atau angkatan laut, silakan. Ketepatan tugas di Papua umpamanya, nggak apa-apa, karena sudah tugas negara. Paham ya? Lah di tugas kiai jaga gereja ya. Kiai nyuruh tugas jaga gereja ya. Ma ya'lamu iku ngerti sapa wa ta'ala ma ing perkara fis samawati kang ing dalam pira-pira langit. Pira-pira langit. Langit itu ada 7 lapis. Wa ma lan perkara fil ardi kang ing dalam bumi. Bumi juga itu ada 7 lapis. Wallahu lan utawi wa ta'ala ala kulli syai'in. Atas saben-saben perkara qadirun iku kuasa. Wa minhu lan iku sebagian sangking
Qadir ta'zimu man walahum ta'zimu man utawi menyiksa wong. Ta'zimu man utawi menyiksa wong walakang mengasihi sapa man hum ing al kafirin. Al-Fatihah. Ya, doa. Alhamdulillah tadi putri yang ikut lomba juara 2 orang. Siapa yang juara? Siapa? Hurun sama Angel. Kape juara Pet? Juara sekeluarga. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Perlu diketahui tadi saya menyampaikan seperti itu ya agak keras karena internal. Kalau di luar nggak berani. Kalau di masjid apalagi sampai keluar nggak berani. Jadi menyampaikan itu memang ada batasannya karena sekarang sudah zaman media sosial ya. Paham ya? Apalagi berkaitan dengan beda agama. Diusahakan kalau di luar ngisi apalagi pengajian umum di masjid pun harus dijaga ya. Paham ya? Harus dijaga. Cuman tadi kan cuma 2 intinya. Kepada ya banser kan. Kalau nggak setuju ya belajar tempat baca kitab. Yang kedua, khawatir seperti ini. Kita itu lebih akrab dengan orang yang beda agama dibandingkan yang satu keyakinan. Cuman ini tadi itu agak keras karena memang internal. Jadi sewaktu-waktu kalau menyampaikan itu harus diukur. Menyampaikan di kampus, di kelas, di pondok dengan di luar itu beda. Paham ya? Jangan disamakan. Menyampaikan di luar dengan di kelas jangan disamakan. Paham ya? Sekarang sudah zaman media sosial. Tapi harus hati-hati apalagi sampai menyinggung satu kelompok, golongan, apalagi keyakinan lainnya. Harus hati-hati. Kalau sekiranya disampaikan, dimatiin mic-nya, disampaikan. Saya kadang karena memang berkaitan dengan materi, saya menyampaikan. Tapi dimatiin, dimatiin. Masalah toleransi, saya matiin, saya sampaikan. Internal masjid umpamanya. Nggak berani menyampaikan secara terbuka seperti ini. Paham ya? Karena sudah zamannya seperti ini. Paham Hasan? Semuanya paham ya? Ceramah apapun sekarang harus dijaga ya. Jangan sampai terlalu kelewatan. Apalagi sampai menyinggung kelompok tertentu, apalagi keyakinan lain, paham ya? Itu cuman sekedar pengalaman saja. Tapi kalau di pondok ya seperti itu memang Al-Qur'an, paham ya? Atau mungkin ceramah harus dibedakan ceramah di Jawa dengan di luar Jawa. Kalau di luar Jawa pendekatan, di Papua ya pendekatan, paham ya? Bagaimana sekiranya bisa diterima. Jangan sampai disamakan. Sudah keluar yang tertib, paham ya? Tidak boleh menyimpan atau membuang sandalnya temannya ya. Yang paling terakhir mesti sandalnya hilang biasanya. Yang tertib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pelan-pelan gantian.